Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel gue. Buat kalian yang ngerasa bosan dengan tampilan sistem operasi yang itu-itu aja, atau ingin mencoba pengalaman baru di dunia sistem operasi yang bersifat open source, nah, Linux ini adalah salah satu pilihan terbaik dan salah satu distribusi Linux paling populer sekaligus ramah bagi pemula adalah Ubuntu. Di video kali ini, gue akan menunjukkan ke kalian step by step atau langkah demi langkah bagaimana cara mendownload file ISO Ubuntu Desktop langsung dari sumber resminya. Prosesnya gampang banget dan pastinya aman. Yuk, langsung aja kita simak. Sebelum kita mulai proses downloadnya, buat yang kalian belum tahu nih, Ubuntu Desktop adalah sistem operasi Linux yang dikembangkan oleh Canonical. Ubuntu dirancang agar mudah digunakan, stabil, dan aman. Banyak orang memilih Ubuntu karena tampilannya yang modern, mendukung komunitas yang sangat besar, dan ketersediaan aplikasi yang sangat luas. Baik untuk keperluan coding, desain grafis, maupun produktivitas kantor. Ubuntu adalah salah satu pilihan yang paling recommended. Begitu. Nah, langsung kita masuk ke tutorialnya. Cara download Ubuntu ISO. Pertama, kalian buka web browser yang kalian gunakan di komputer kalian. Lalu pada address bar, ketik aja download Ubuntu. Sebenarnya ada Ubuntu versi desktop dan ada yang server. Jadi gua akan in general aja ya. Nah, oke. Berikut hasil search-nya. Kalau gue lihat-lihat sih ada beberapa website non resminya Ubuntu kayak seeding gitu, kayak memprovide installer juga, tapi kalau nggak salah installernya itu versi jadul. Contohnya FTP dari Unpad. Dan ada juga di Ubuntu Met. Sebenarnya sama aja sih, base-nya itu sama. Gua akan pilih yang atas nih, yang Get Ubuntu. Kalau yang ini, link yang ini sudah pasti diarahkan ke Ubuntu Desktop. Gua akan menjelaskan juga Ubuntu itu ada dua versi ya. Ada versi desktopnya, ada versi servernya. Gua klik yang ini. Oke. Kalian akan diarahkan ke halaman download dari Ubuntu sendiri. Kalian bisa klik yang bawah nih. Nah, Ubuntu ini seperti yang gue udah bilang tadi, menawarkan versi desktop dan server. Kalau desktop, kalian yang pengen coba-coba menggunakan sistem operasi berbasis Linux dan tampilan Ubuntu, kalian bisa download menggunakan ini. Atau kalau kalian pengen nyoba versi servernya, kalian bisa mendapatkan versi Ubuntu server. Nah, ini juga ada flavornya. Jadi Ubuntu ini ada macam-macam lagi ya, jenis-jenisnya atau jenis-jenis rasanya. Asik, rasa. Ada Edubuntu, ada Kubuntu, ada Lubuntu, Ubuntu Budgie, Ubuntu Cinnamon, Ubuntu Kylin, Ubuntu Mate, Ubuntu Studio, Ubuntu Unity, Subuntu. Banyak banget ya. Nah, kalau misalkan kalian gue nggak mau versi Ubuntu yang standar aja, kalau gue pengen yang spesifik kayak gini, silakan aja, boleh kok. Cuman masing-masing dari versi ini kalian ada baiknya lakukan research terlebih dahulu. Jadi kalian nggak salah download, kalian nggak salah install, ataupun kalian nggak salah dalam pemakaiannya untuk apa. Lalu ini juga ada Ubuntu Cloud, Ubuntu Pro. Ini jujur gue nggak tahu apakah ini harus membayar atau tidak. Go back lagi, ada juga kalau kalian mau Ubuntu Core, yang versi core-nya kalian bisa download di sini. Gue nggak akan bahas semua karena gue awam di dunia Ubuntu ini. Gue akan langsung download yang desktop version. Nah, untuk desktop versionnya itu sendiri juga terdiri dari dibagi di dua versi lagi. Ada versi yang LTS dan non LTS. Versi LTS ini sendiri atau bisa disebut long term support.
Nah, support dari versi LTS ini kurang lebih 5 tahun ya. Mohon koreksi kalau salah, karena gue terakhir tahu LTS itu supportnya selama 5 tahun aja. Mohon koreksi di kolom komentar kalau salah ya. Lalu yang ini, yang versi terbaru Ubuntu 25.10. Ini versi latest, udah dapat teknologi latest, support latest juga. Namun umurnya itu kalau nggak salah 8 bulan sampai 1 tahun mungkin. Ya, tulis aja di kolom komentar kalau kalian tahu. Perbedaannya ada pada size, secara fungsional core pasti sama ya. Kalian bisa Google aja lah sendiri, bisa tahu nih. Bisa lihat untuk yang LTS apa saja hal-hal yang new. Ada 5 poin di sini, kalian bisa baca ya. Support-supportnya, fitur-fiturnya yang baru, atau kalau kalian pengen nyelam, kalian bisa ke opsi deep dive. Nah, ini ada versi lebih banyaknya, kayak contohnya ada versi YouTube-nya, ada versi penjelasan secara tertulisnya gitu. Banyak lah. Lalu masing-masing OS ini juga ada sistem requirement-nya. Untuk LTS sendiri, pastikan kalian memiliki perangkat dengan spesifikasi seperti ini kalau kalian pengen running atau menginstal Ubuntu LTS maupun yang 2510. Dual core prosesor dengan kecepatan 2 GHz, 4 GB RAM, 25 GB hard disk space, punya USB port atau DVD untuk menginstalnya, atau kalian bisa menginstal Ubuntu ini dari VMware atau VirtualBox, dan internet akses juga untuk proses update ataupun upgrade ataupun install aplikasinya. Lalu untuk 2510 juga kalian bisa deep dive press release, ini fitur-fiturnya apa aja, sistem requirement-nya nggak beda jauh ya. Lalu ada yang download how to install, standar untuk how to install, download ISO image, create bootable USB flash drive menggunakan Rufus kalau gue ya, lalu boot, langsung next, atau kalian bisa lihat step by step tutorial. Mungkin gue akan bikin tutorial bagaimana cara menginstal Ubuntu ini sendiri, salah satu versi aja ya, paling yang LTS. Kalau yang 2510 sebenarnya tampilan instalannya tuh nggak beda jauh. Lalu sebelum klik download, nah untuk Ubuntu 2510 ini sendiri juga support prosesor dengan arsitektur 64 bit ataupun ARM 64 bit. Jadi ini buat versi mobile support, ini buat versi desktop support. Gitu. Oke, gue akan pilih yang LTS aja. Ini download. Size-nya itu 5,9 GB, jadi pastikan kalian memiliki kuota yang lebih besar dari ini kalau internet koneksi kalian yang memiliki kuota, dan pastikan juga speed internetnya cepat. Karena gue nggak tahu installer ini akan di-seeding ke mana gitu. Oh my god. Oke, proses downloadnya berjalan ya. Lihat, kalian bisa lihat nih 20 menitan lah. Cukup lama ya menurut gue karena koneksi internet di rumah gue kurang bagus. Nah, kalian juga bisa dikasih biasa iklan marketing. Sign up for our newsletter. Kalau kalian pengen sign up ke newsletternya Ubuntu, kalian bisa mengisi email kalian. Lalu ya pilih nih, how do you plan to use Ubuntu desktop, buat kerjaan kah, buat education kah, atau personal use. Kalau gue mau mengisi ini, gue akan menggunakan email pribadi, jangan pakai email kantor, karena nanti itu akan dianggap sebagai spam ataupun phishing. Karena Ubuntu akan bisa dibilang rajin sih mereka untuk menawarkan atau marketingin produk mereka, fitur-fiturnya juga. Dan ini kan Ubuntu desktop ya. Ingat, ada Ubuntu server juga dan perangkatnya juga. Jadi ya please be mindful untuk menggunakan email kantor. Ini tentunya personal use ya, karena memang gue pakai personal. Lalu ini pasti harus di-agree, langsung subscribe now. Oke, kayak gitu aja. Sambil menunggu proses downloadnya selesai. Nah, perlu kalian tahu, Ubuntu desktop ini sendiri punya kelebihan dan kekurangannya ya. Gue akan jelaskan beberapa yang gue tahu.
Untuk kelebihannya gratis dan legal. Jadi kalian nggak perlu membeli lisensi. Kalian bisa lihat sendiri kan, gue bisa download secara gratis. Nanti gue mungkin akan buat video tutorial cara nginstalnya di VirtualBox. Oke? Jadi tunggu aja. Make sure buat like video ini, subscribe ke channel gue, dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan. Lalu untuk keamanannya, bisa dibilang jauh lebih kebal terhadap virus dan malware dibandingkan dengan OS Windows. Lalu OS ini juga bisa dibilang ramah untuk pemula. Antar mukanya atau interface-nya intuitif dan punya ribuan software yang bisa diinstal lewat software center. Untuk kekurangannya sendiri, ya kita sama-sama tahu lah ya. Ubuntu ataupun Linux in general memiliki kompatibilitas kalau mau main game. Meskipun sudah jauh lebih baik berkat adanya Steam Proton, masih ada beberapa game AAA yang belum bisa berjalan maksimal seperti di Windows. Tentu, pasti. Ini kan platform gratisan, open source. Nggak bisa dibandingkan Apple to Apple dengan Windows. Lalu, ada kekurangan juga untuk software spesifik. Beberapa software eksklusif industri seperti Adobe Creative Cloud tidak tersedia secara native. Jadi kalian harus, kalau kalian memang punya kerjaan ataupun punya side job menggunakan Adobe Creative Cloud dan produk turunannya, gue sangat menyarankan kalian cari substitusinya atau penggantinya, which is banyak. Tapi kalian memang harus ya googling, riset sedikit, lebih effort sedikit untuk menemukan aplikasi substitusi dari Adobe tersebut. Nah, itu dia langkah-langkah untuk mendownload ISO Ubuntu Desktop ini. Sekarang file ISO-nya sedang download ya kalau sekarang ya. Kalau kalian udah selesai di-download ya berarti sudah terdownload dengan sempurna. Tinggal siap-siap buat proses instalasinya nanti. Kalau kalian punya pertanyaan soal cara buat bootable USB atau proses instalasi di laptop ataupun desktop, tulis aja di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk klik tombol like kalau video ini ngebantu kalian, subscribe ke channel Titis Tech Guide, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan tutorial teknologi terbaru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.